Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kita Imam Bujingyun. Sekarang kita lagi ada di Telaga Menjer, tepatnya di Dieng, Kabupaten Wonosobo. Kita baru aja pulang camping, sekarang lagi perjalanan turun. Rencana dari sini kita akan menuju ke Curug Sikarim, kemudian naik sampai ke Desa Sembungan. Sekarang kita lagi konvoy, ada 5 mobil. Untuk camping di Telaga Menjer dikenakan tarif 150.000 per mobil ya teman-teman. Lokasi tendanya bisa di samping mobil. Kita lupa nggak midoin saat buka tenda dan saat tenda di sana, tapi nggak masalah lah. Yang penting teman-teman bisa langsung datang aja ke Telaga Menjer jika pengen camping di Telaga Menjer. Suasananya juga dingin, terus view-nya juga bagus, dan jalannya menuju ke Telaga Menjer atau Bukit Cinta. Jadi kalau di bawah kita Telaga Menjer, kalau ke atas kita namanya Bukit Cinta ya teman-teman. Nah, jalannya batu-batu makadam seperti ini. Tapi untuk semua mobil aman sih. Kemarin pun teman kita ada yang bawa FWD yang penggerak roda depan. Cuaca hujan pun aman karena tanahnya sudah keras dan batu-batu makadam seperti ini ya teman-teman ya. Dari Telaga Menjer kita lanjut menuju ke Curug Sikarim. Jaraknya kurang lebih sekitar 12 kilo dari Telaga Menjer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Dan cuacanya lagi berkabut seperti ini ya teman-teman ya. Kabutnya tebal banget. Pokoknya teman-teman kalau mau ke Curug Sikarim pastikan kendaraannya sangat fit ya teman-teman, karena jalannya sangat ekstrim dan ini merupakan rute yang paling ekstrim di Dieng dari semua jalur menuju ke Dieng. Karena tanjakannya yang terlampau ekstrim, untuk mobil penggerak roda depan disarankan untuk tidak melewati jalur ini ya teman-teman ya. Karena kebanyakan mobil penggerak roda depan di saat nanjak tidak mendapatkan traksi. Sekarang kita lagi break dulu di pinggir jalan karena jarak pandang yang sangat terbatas terhalang oleh kabut. Jadi kita memutuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu cuaca membaik. Jalannya mantap, kabutnya juga mantap, luar biasa. Pokoknya yang nggak naik ke sini penasaran. lihat bar kuning ya. Itu nggak kepake. Pokoknya lampu kuning wajib. Jalan aspal kalau mau naik ganti settingan dulu dah. Nggak ada lampu disko nggak kepake, Bos Seven nggak kepake enggak. Untung saya pokoknya masih kuning. Bukan saya masih kuning ya. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Curug Sikarim ya teman-teman. Namun sayang cuacanya berkabut sehingga pemandangannya tidak terlihat. Padahal ini katanya mendapat julukan Swiss Panjapa karena suasananya kayak di Swiss katanya. Tanjakannya lumayan ekstrim guys. Arah tanjakannya. Karena kabut yang tidak kunjung hilang, kita tidak memutuskan untuk masuk karena percuma curugnya tidak terlihat. Dari Curug Sikarim kita melanjutkan perjalanan naik menuju ke desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Desa Sembungan. Jalur dari Curug Sikarim menuju ke Desa Sembungan ini merupakan jalur yang paling ekstrim di antara jalur-jalur menuju ke Dieng. Disarankan untuk mobil penggerak roda depan tidak melewati jalur ini ya teman-teman. Tapi kalau cuma sampai Curug Sikarim sih banyak mobil-mobil penggerak roda depan kayak R3, Grand Livina dan lain-lain. Nah, dari Curug Sikarim menuju ke Desa Sembungan ini, mobil penggerak roda depan oleh petugas disarankan untuk putar balik karena tanjakannya yang sangat ekstrim dan terjal ya, sehingga mobil-mobil penggerak roda depan ini biasanya tidak dapat traksi sih, bukan karena tidak kuat tenaganya, biasanya karena nggak dapat traksi aja ya teman-teman ya. Dalam roncengan belakang Om Iwan persis. Jati kaleng silver. Masuk ke Iwan, masuk. Tahan dulu Pak, ada yang naik 2. Ayo masuk ke Iwan, masuk naik. Jalannya sangat sempit dan dua arah ya teman-teman. Jadi upayakan di saat menanjak kita harus gantian dengan mobil yang turun, karena bahaya nih kalau papasan di saat menanjak. Wah, itu bisa fatal sekali ya teman-teman.
kita tadi sekali sempat papasan dengan mobil dari arah turun. Wah, itu repot pokoknya teman-teman, harus ngegantung kopling dah. Hampir ya tadi nggak kuat ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita 5 mobil aman semuanya. Jalannya makin menanjak parah ya teman-teman, dari jalur bawah menuju ke Curug Cikarim ini makin menanjak parah dan menikungnya juga cukup patah ya teman-teman ya. Nah, ini tikungan-tikungan seperti ini nih sangat berbahaya nih kalau kita papasan sama mobil dari arah turun, jadi harus bergantian. Disarankan kalau teman-teman melewati jalur ini untuk lebih safety bisa dikawal sama ojek ya, sama petugasnya. Jadi fungsinya pengawalan ini untuk memastikan tidak ada mobil yang turun di saat kita naik seperti ini ya teman-teman ya. Karena bahaya sekali, jalurnya sempit, kirinya jurang, dan ketika kita papasan, wah kita udah nggak dapat momentum saat naik ya teman-teman. Kebanyakan mobil gagal nanjak karena saat papasan seperti itu. Oke, ini dia kita sekarang lagi bergantian di tanjakan yang paling ekstrim dari semua tanjakan yang kita lewati ya teman-teman. Ini namanya tanjakan Jurang Kelok ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di TikTok atau di YouTube nih, terkenal banget nih tanjakan Jurang Kelok namanya. Tanjakan dari Curug Cikarim menuju ke Desa Sembungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menanjak ke tanjakan Jurang Kelok. Nah, di sini teman-teman ambil jalur yang paling kiri ya teman-teman, jangan ambil yang kanan, karena kalau kanan nanti bannya gantung sebelah dan itu tidak akan mendapatkan traksi. Dan alhamdulillah kita bisa menanjak semuanya ya 5 KR. Tadi pas tanjakan yang terakhir itu rasanya ban depan mobil ini seperti ngangkat ya teman-teman, saking nenggaknya itu tanjakan ya teman-teman ya. Nah, suasananya seperti ini teman-teman. Karena berkabut juga, jadi ya dari arah berlawanan, dari arah turun tidak terlihat. Jika kabut tebal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan pengawalan jasa ojek, fungsinya untuk memblok mobil dari arah turun, sehingga ketika kita nanjak tidak papasan dengan mobil yang arah turun ya teman-teman. Karena ini jarak pandangnya sangat terbatas sekali, kecuali jika memang cuacanya cerah. Nah, itu terlihat tuh mobil yang mau turun ataupun mobil yang mau naik. Setelah melewati tanjakan Jurang Kelok yang paling ekstrim tadi teman-teman, untuk ke atasnya jalannya sudah mulai biasa ya teman-teman, masih tetap menanjak tapi tanjakannya tidak separah yang di bawah tadi ya teman-teman ya. Biasanya kita kalau pakai Panther ini cukup pakai gigi 2 atau gigi 1, ngegas pelan udah nanjak ya teman-teman. Untuk di jalur ini agak sedikit berbeda nih teman-teman, kita nginjek gasnya agak sedikit dalam supaya kuat nanjak ya. Ini karena memang jalurnya tanjakannya memang parah sih teman-teman ya. Seumur umur ini saya melewati medan gunung, medan tanjakan, saya akuin tanjakan yang ini yang paling parah ya teman-teman. Dari semua tanjakan-tanjakan yang pernah saya lewatin selama saya nyupir melintasi gunung, lewati lembah, pokoknya kayak Ninja Hattori lah. Oke teman-teman, ini ternyata di atas kabutnya hilang teman-teman. Nah, ini dia, kita sudah memasuki wilayah Desa Sembungan ya teman-teman. Dari tanjakan Jurang Kelok tadi ya kurang lebih sekitar 1,5 kilo lagi lah untuk sampai ke pertigaan Desa Sembungan. Welcome to desa tertinggi di Pulau Jawa. 1.800 ya? 2000. Itu rumah. Masya Allah, keren banget, keren. Luar biasa pokoknya nih. Jajar dulu lah, foto dulu. Yuk, nih yang datar nih, yang datar. Kita foto dulu. Ambil kiri, ambil kiri. Up. Masya Allah, akhirnya kita sampai juga guys di desa tertinggi di Pulau Jawa, Desa Sembungan. Sama aku juga selip. Terakhir selip. Grand Touring 2013. Kenapa? Hah? Mobilnya dipoto.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita berhasil melewati tanjakan Cikunir. Nah, ini bukan tanjakan yang paling terekstrim di kawasan Dieng ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau lewat Cikunir disarankan mobilnya benar-benar safety ya, karena tanjakannya juga parah, turunannya juga parah. Alhamdulillah rombongan kita 6 mobil bisa nanjak semua, Isuzu Panther dan ada 1 Pajero. Kalau mau ke belakang, tangannya udah kos. Pokoknya teman-teman yang penasaran lewat jalur Sikarim menuju ke Sembungan, silahkan dicoba dan pastikan kendaraannya fit ya teman-teman. Saya beberapa kali ke Dieng lewat tanjakan Kerakalan, lewat Batur, lewat kota Wonosobo, dan ini saya akuin jalur Sikarim ini memang jalur yang paling ekstrim dari semua jalur menuju ke Dieng. Aman Om Imam. Ayo aman Om, naik Om. Wah, birik. Nah, itu. Om Imam ya, nggak ada kaleng ya. Aman Om, naik. Aman. Oh, di sini bawah nggak bisa. Yo, dari bawah, dari atas nih, tak videoin, mantap. Akhirnya kita sampai di Desa Sembungan ya teman-teman. Tadi kita ketemu pertigaan. Teman-teman kalau dari arah Sikarim kalau belok ke kanan teman-teman bisa ke Bukit Cikunir dan Telaga Cebong. Kalau ke kiri bisa ke Candi Arjuna dan wilayah Dieng sekitarnya. Kita tidak ke Telaga Cebong, kita lanjut perjalanan belok kiri menuju ke Candi Arjuna dan wilayah Dieng dan sekitarnya. Karena suasana liburan yang cukup crowded, kita tidak berhenti di Candi Arjuna maupun di kawasan wisata Dieng lainnya. Kita lanjut perjalanan dari Dieng turun menuju ke Tambi. Sekarang kita lagi di kebun teh Tambi ya teman-teman. Tadi nggak sempat kita videoin karena kabut juga dan hujan. Kita dari sini akan menuju ke kota Yogyakarta ya teman-teman, karena kita ada acara Munas Panthermania di Yogyakarta, tepatnya di Kalasan di wilayah Prambanan. Nah, kita sekarang lagi melewati kebun teh Tambi. Ini jalur Tambi. Jadi teman-teman kalau dari arah Magelang atau dari Jogja bisa juga nih lewat ke Tambi. Teman-teman akan disuguhkan pemandangan kebun teh, dan jalurnya juga tidak terlalu ekstrim lah, tidak seperti jalur yang tadi. Tanjakannya juga masih terbilang aman lah teman-teman untuk semua mobil. Selamat pagi ya, karena baterai handphonenya lowbat ya teman-teman, dan baru sempat megang handphone lagi karena istirahat, perjalanan cukup lelah. Sekarang kita lagi ada di Bukit Kelangon di Merapi ya teman-teman. Kita berpisah dari rombongan yang tadinya 5 KR, yang satu ada yang ke Wonogiri, kemudian ada juga yang wisata kota Jogja, dan kita sendiri memutuskan untuk menginap dan camping di Bukit Kelangon ya teman-teman ya. Ini suasana paginya teman-teman. Nah, itu Gunung Merapinya sangat cerah sekali ya teman-teman ya. Jarang-jarang nih kita dapat momen Gunung Merapi dengan cerah seperti ini. Kita sudah 2 kali ke sini tidak pernah kebagian dapat Gunung Merapi yang secerah ini. Jadi kita harus abadikan nih momennya ya teman-teman ya. Ini cakep banget sampai kubah lavanya terlihat ya teman-teman. Nah, itu dia semburan asap belerang Gunung Merapi. Hai teman-teman, kakak lagi di mana? Lagi Merapi. Mana Gunung Merapinya? Coba liatin ke teman-teman. Mana? Wah. Ya. Hah? Itu gunungnya aktif ya kak ya? Ayo kita lihat ke sana. Coba tunjukin yang mana Gunung Merapi. Itu. Mana? Coba lihat sini dong, lihat kamera dong. Mana itu Gunung Merapi? Ya. Meletus gak? Ya, itu Udah keluar asap ya? Gunung paling aktif di dunia namanya gunung apa kak? Merapi. Kita lagi di Bukit Kelangon. Ayo. Oke.
tadi. Oh, masak dulu teman-teman. Untuk camping di Bukit Kelangon kita dikenakan tarif 15.000 per orang ya teman-teman untuk weekend. Untuk weekday kalau nggak salah 10.000 per orangnya. Ini sangat murah sekali ya teman-teman, sudah free listrik dan juga toiletnya cukup bersih dan airnya pun banyak ya teman-teman. Luar biasa, Gunung Merapinya mantap. Ayo. Oke teman-teman, dari atas Bukit Kelangon kita bisa lihat di bawah lautan awan ya. Ada kita di bawah karena udah penuh nih, nggak kebagian tempat. Ini Gunung Merapinya ya teman-teman ya. Ini lagi ada acara di sini, jadi kita nggak kebagian tempat ya kemarin. Jadi kita campnya di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di teras Merapi. Ini ada kolam renangnya. Dari Bukit Kelangon kita turun sekitar 1 km menuju ke teras Merapi. Di sini lagi ada acara ya teman-teman, acaranya CAF Camping Adventure Family. Di teras Merapi ini kita juga sudah pernah camping, untuk tarifnya sama 15.000 per orang. Di sini fasilitasnya lebih lengkap, ada permainan anak-anak, ada kolam renang dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan kali ini, video singkat perjalanan road trip dari Tangerang, Dieng sampai ke Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video perjalanan kali ini. Sampai jumpa di next trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.